Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuda Kristina, nomor absen 27 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sub J tentang sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melihat dari pengertiannya itu sendiri, sikap kritis merupakan wujud kepedulian sosial terhadap berbagai permasalahan ataupun fenomena dalam masyarakat. Perlu adanya sikap kritis dalam upaya melestarikan kebudayaan lokal di tengah tantangan globalisasi. Adapun upaya-upaya yang diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Globalisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang tidak dapat dihentikan ataupun dicegah. Globalisasi mendorong perubahan sosial di dunia menjadi beragam. Globalisasi menimbulkan perubahan sosial dalam bidang salah satunya dalam bidang pendidikan dan bidang teknologi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut mampu bersaing dan sumber daya manusia yang di negara lain. Masyarakat hanya sekedar menerima perubahan budaya luar, teknologi, dan hasil produksi yang tidak mampu mengelola SDM-nya sendiri. Adapun berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia itu sendiri sebagai berikut. A. Membangun akses dan menerapkan pendidikan di berbagai wilayah. B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang C. Meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. D. Mengembangkan kapasitas kependudukan dan olahraga berprestasi. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma merupakan aturan yang bersumber dari nilai itu sendiri, sesuatu yang dianggap baik dan penting bagi masyarakat. Norma dibentuk untuk mengarahkan, mengatur, dan membatasi perilaku manusia sesuai harapan dan tujuan hidup bersama. Norma sosial di setiap daerah berbeda. Kondisi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan dijunjungi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, setiap individu hendaknya mampu beradaptasi dan mengedepankan sikap saling menghargai dan memandang suatu perbedaan. Selain itu, sikap disiplin dan patuh terhadap norma-norma sosial menjadi kunci terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, pengembangan sumber daya manusia saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sumber daya manusia berkualitas tidak hanya dalam aspek intelektualitas, tetapi juga aspek kepribadian spiritualitas dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial. Masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Adapun norma-norma sosial dalam masyarakat diantaranya norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Doa merupakan ritual keagamaan yang penting dilakukan oleh setiap umat beragama. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Ada banyak budaya Indonesia yang sudah dikenal masyarakat dunia ataupun go internasional. Misalnya gamelan, nasi goreng, batik, masakan Padang, musik dangdut, dan angklung. Contoh kebudayaan tersebut menunjukkan globalisasi. Pada umumnya di tengah pengaruh globalisasi, budaya cenderung berubah ke arah homogenisasi. Budaya barat dan warna kebudayaan cenderung berubah, digunakan sebagai kiblat utama. Sementara itu, konsep globalisasi merupakan kebalikan dari homogenisasi. Gagasan globalisasi diperkenalkan oleh Roland Robertson pada bukunya yang berjudul Global Modernitas 1995. Unsur lokal ada karena adanya unsur global sehingga perbedaan dikotomi tersebut sebagai diminimalitas. Suatu budaya dikatakan
telah melakukan globalisasi. Apabila telah melakukan pertukaran budaya, dalam proses ini terjadi budaya lain. Dalam proses ini terjadi optimalitas elemen positif dan upaya minimalitas elemen negatif budaya lain. Untuk mewujudkan globalisasi, upaya dapat dikatakan ialah mulai dialog antar budaya, mulai interaksi dan dialog antar budaya akan muncul norma nilai yang bersifat universal. Persamaan tersebut mendorong kesadaran masyarakat bahwa pada dasarnya kebudayaan lokal mengandung elemen global. Yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan produk-produk Indonesia, Anda dapat turut serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia. Selain itu, masyarakat lebih menghargai karya anak bangsa dibanding produk-produk asing. Sering kita mendengar bahwa generasi penerus bangsa kini mulai melupakan jati diri bangsa mereka. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah saatnya Anda berperan melestarikan warisan nenek moyang bangsa. Sebenarnya apa yang menyebabkan masyarakat berpikir suatu budaya lebih baik dibandingkan kebudayaan lain? Kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat secara mentah tanpa adanya filter yang kuat. Unsur-unsur teknologi, modernitas, dan tren masa kini dianggap sebagai budaya yang harus diikuti. Ketakutan masyarakat mendapat sebutan ketinggalan zaman menunjukkan bahwa masyarakat kini cenderung berakibat pada suatu warna kebudayaan. Masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan zamannya dianggap nerds ataupun kurang pergaulan atau coopers. Dibutuhkan sikap kritis untuk menghadapi permasalahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Sumber daya manusia berkualitas saja tidak cukup. Kita juga perlu berpegang teguh pada norma-norma sosial, mewujudkan lokalisasi dan menumbuhkan sikap bangsa terhadap tanah air. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan dampak positif pengaruh globalisasi dan meminimalisasikan dampak negatif globalisasi. Masyarakat tidak perlu bersikap anti terhadap budaya luar. Masyarakat justru harus berkembang ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan kebudayaan identitas lokalnya. Penerimaan kebudayaan asing secara mentah dapat mendorong masyarakat melupakan identitas dan budaya aslinya. Sudah saatnya kita mengenal budaya asli Indonesia. Sudah saatnya kita melestarikan dan memenuhi kehidupan kita menjadi lebih baik. Sudah saatnya pula kita bangsa Indonesia menjadi bangsa. Dengan demikian, kita mampu menghadapi tantangan globalisasi, bahkan mampu menangani persaingan antar bangsa pada era globalisasi. Yang kelima, yaitu gerakan kembali ke alam atau back to natural. Dari tanah Anda memperoleh sumber kehidupan, air, tumbuhan, dan hewan saling bergantung untuk terus melanjutkan hidup. Begitu pula manusia membutuhkan air, tumbuhan, dan hewan untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Apabila alam mengalami kerusakan ekonomis, di dalamnya akan ikut terganggu. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi dengan adanya kelangkaan atau kepunahan. Generasi sekarang masih bisa merasakan manfaat dari alam. Akan tetapi, anak cucu kita terancam tidak dapat merasakan manfaat alam bagi pemenuhan kehidupan jika kita tidak melindungi alam. Manusia seharusnya menganggap alam sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian, manusia mampu memperlakukan alam seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Akan tetapi, sering perkembangan modernitas akan pengaruh masyarakat justru mengeksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, masyarakat cenderung menjauhi dan melalui cara hidup yang lebih instan. Masyarakat modern kini lebih gemar mengkonsumsi makanan kemasan, obat-obatan kimia, dan produk industri yang tidak ramah lingkungan. Padahal perilaku tersebut tidak baik untuk
kesehatan dan kelestarian lingkungan. Sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya memelihara alam melalui gerakan kembali ke alam. Upaya mengatasi pemanasan global yang dapat dilakukan atau diterapkan alam kehidupan sehari-hari seperti penjelasan berikut. Yang A. Reduce, Raise, Recycle, dan Replace atau 4R. Upaya mencegah dan mengulangi pencemaran lingkungan dan pemanasan global dapat dilakukan dapat menerapkan konsep reduce atau meminimalisasi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan replace mengganti. Limbah yang ada di lingkungan sekitar dapat diminimalisasi, digunakan kembali, didaur ulang, dan diganti dengan barang-barang ramah lingkungan. Sebagai contoh, limbah plastik dan kertas dapat diolah menjadi bahan tepat guna seperti kerajinan tangan dan hiasan rumah. Yang B. Melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon merupakan upaya dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu melalui penyerapan karbon dioksida atau CO2, ataupun salah satu pohon yang dapat menyerap karbon dioksida cukup besar adalah pohon trembesi. Salah satu trembesi dapat menyerap 28,5 ton gas CO2 setiap tahunnya, diameter tunjuk 15 meter. Penanaman jenis pohon tersebut secara luas dapat menurunkan konsentrasi karbon dioksida secara efektif dan dalam waktu lebih singkat. Yang C. Memproduksi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Pengguna bahan bakar melalui energi fosil yang dapat merusak lingkungan alam. Adapun hasil pembakaran energi tersebut dapat menghasilkan kadar CO2, CFCs, gas metana, dan jenis energi lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan teknologi guna memproduksi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adapun salah satu bahan bakar alternatif ramah lingkungan dapat diperoleh melalui penyulingan getah pohon nifah yang dihasilkan melalui proses penyulingan getah pohon nifah dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang tidak menghasilkan dapat diambil setiap hari. Selain itu, tanaman ini dapat hidup hingga 50 tahun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon